Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Nurul Aulia dengan NPM 2017-215-00423. Saya akan melanjutkan materi mengenai teori Jean de Vignaud. Sebelum menjelaskan mengenai teori Jean de Vignaud, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kehidupan Jean de Vignaud. Jean de Vignaud lahir pada tanggal 22 Februari 1921. De Vignaud seorang novelis, sosiologi, dan antropolog Perancis yang lahir di La Rochelle, seorang guru SMP di Abbeville, kemudian di Étampes. Beliau juga mengajar di Universitas Tours pada tahun 1972. Beliau mendirikan majalah yang berjudul Cause Commune bersama George Perec. Buku yang terkenal adalah karya kontroversial dalam membela orisinalitas kerja, imajinasi, menolak konsepsi dogmatis, dan jauh jangkauannya dari sosiologi seni tradisional. Buku ini berjudul Sosiologi Seni dengan judul asli The Sociology of Art. Dari tahun 1990 hingga 2000, De Vignaud memimpin House of Work. Penjelasan teori Jean de Vignaud. Pada dasarnya, karya sastra tidak lahir dari kekosongan. Pengarang menciptakan karya sastra dengan berawal dari latar belakang pengalaman hidupnya. Keadaan seperti itulah yang mendasari pendekatan sosiologis dalam pengajian sastra. Pendekatan de Vignaud yang melihat mekanisme universal dari seni, termasuk sastra. De Vignaud menolak 4 mitos tentang estetika, yakni: yang pertama, seni adalah realisasi empiris dari keindahan ideal. Yang kedua, seni berasal dari seni primitif, sehingga setiap pembicaraan pasti dimulai dari seni primitif. Yang ketiga, seni bertugas melayani atau melukiskan kenyataan dan alam. Dan yang keempat, seni terlalu terikat kepada agama. Selanjutnya, dinyatakan bahwa untuk memahami hakikat seni harus bertolak dari 5 hipotesis kerja. Yang pertama, seni adalah drama yang mengandung implikasi situasi konkret dan konflik. 2. Seni mempunyai sifat polemik yang menunjukkan adanya halangan yang mesti dihilangkan dan usaha untuk menghilangkannya. Dan yang ketiga, ada hubungan antara sistem klasifikasi alam dan sosial dengan meminjam klasifikasi dari Durkheim. Dan yang keempat, ada keadaan anomi, masyarakat yang goncang karena adanya perubahan yang radikal. Dan yang kelima, keadaan atipik, orang yang menyimpang atau memberontak terhadap kehidupan yang dijalaninya. Menurut De Vignaud, segala kegiatan seni dapat didasarkan pada 8 sikap estetika yang sebagai berikut. Yang pertama, estetika adalah manifestasi seluruh masyarakat yang boleh dikatakan hilang pada seni modern. Yang kedua, nostalgia kepada keadaan masyarakat yang sudah hilang sehingga mereka menceritakan masa lampau. Nostalgia ini bersifat romantik dan mengandung 2 aspek, yakni sesuatu yang inheren pada masyarakat modern ketika mereka meninggalkan tradisi. Yang selanjutnya, sesuatu yang berdaya untuk campur tangan secara efektif dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, seorang seniman dianggap sebagai seorang pendeta yang mewakili Tuhan di dunia. Dan yang keempat, ini terjadi pada masyarakat karismatik dan seni dihubungkan dengan agama dan dengan sesuatu yang sakral. Kelima, estetika adalah usaha yang disengaja untuk melukiskan kehidupan atau keadaan sehari-hari. Dan yang keenam, seni adalah sesuatu yang atau esoterik, terbatas untuk orang-orang dengan kedudukan tertentu. Dan yang ketujuh, seni adalah pameran kekayaan atau potlatch, mungkin untuk manusia, mungkin untuk Tuhan. Yang kedelapan, oposisi dengan dasar etika terhadap kebudayaan tradisional dan nilai-nilai yang sudah mantap atau established yang merupakan akibat dari perkembangan ekonomi modern. Seni modern merupakan perkembangan dari seni kehidupan kota. Menurut De Vignaud, kota memegang peranan penting bagi perkembangan seni menuju seni modern yang bercirikan: 1. Dalam melukiskan manusia, yang dipentingkan adalah peristiwa. Perbuatan lebih penting dari komentar, pengungkapan spontanitas lebih penting dari lukisannya. Yang kedua, seni modern lebih bersifat collage yang mengacaukan antara realitas dengan imajinasi, antar manusia nyata dengan wira. Menurut Umar Yunus, pada tahun 1986, pandangan De Vignaud bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, seni oleh De Vignaud dilihat dari perspektif sejarah kesenian. Yang kedua, setiap manifestasi seni mesti dihasilkan oleh kondisi sosial tertentu. Dan yang ketiga, semua seni dilihat dalam perspektif umum, berlaku di mana saja dan kapan saja.
Ini suatu bangsa akan melalui perkembangan yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu, De Vignaut lebih mengerjakan sosiologi kesenian. Kelemahannya terlalu menekankan tipe, sehingga ia tidak memperhatikan perkembangan seni setempat yang bersifat khusus. Hal ini bertentangan dengan sosiologi sastra yang menekankan adanya perbedaan karena perbedaan sosio-budaya, sehingga sosiologi sastra menonjolkan perbedaan lokal. Di samping itu, De Vignaut mengesampingkan variasi individual antar kreativitas seniman yang merupakan ciri hakikat dari seni modern. Pandangan ini juga bertentangan dengan sosiologi sastra yang menekankan latar belakang sosial seniman. Pendekatan pada De Vignaut mengatakan setiap masyarakat menghasilkan tipe seni yang sesuai dengan perkembangan. Buku ini mengupas secara mendalam tentang korelasi antara pengalaman sosial sebagai sesuatu yang menyeluruh dan ekspresi zaman yang ditawarkan tersendiri melalui representasi citrawi. Di sanalah visi dunia harus ditemukan. Dengan melahirkan dan membuat nyata bentuk-bentuk imajinasi, karya seni yang lebih hebat menemukan formula-formula lain yang nampaknya berbeda namun memiliki struktur logika yang sama. Jean de Vignaut. Dan pemasaran karya sastra, termasuk pula penelitian tentang penerimaan masyarakat terhadap sebuah karya sastra seorang penulis tertentu dan apa sebabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.